Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prena Wijaya dengan NPM 24145. Oke, teman-teman semua. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Dr. Subilo Wiono. Dan mohon maaf kepada semua audiens bahwasannya video ini dibuat seadanya dan bisa dilihat di latar belakangnya adalah rumah saya dan mungkin bisa terdengar juga di suara rekaman bahwa ada pengeras suara itu berasal dari masjid karena video ini dibuat pada saat akan menjelang duhur. Saya tidak cut suara-suara tersebut, saya tidak akan hapus karena memang konsep dari video ini adalah dibuat senatural mungkin. Dan mungkin Bapak perlu ketahui juga bahwasannya pada awalnya gitu, saya mengusung konsep akan melakukan video, akan membuat tugas video ini di kampus, di kelas, dengan beberapa audiens. Ya, mereka sebagai pendengar sekaligus juga nanti penanya agar kita diskusinya bisa lebih dalam. Lebih banyak orang, lebih banyak pikiran, mungkin bisa lebih dalam dengan apa yang kita bahas seperti itu. Namun memang ternyata di luar prediksi. Deadline-nya itu sebelum libur lebaran ini selesai. Nah, jadi saya membuat video ini seadanya. Mohon maaf sekali. Tapi tidak apa-apa. Yang penting pertama saya sudah berniat untuk mengerjakan tugas ini, dan yang paling penting saya sudah ada niat untuk bisa menguasai apa yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Oke, kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum lanjut pembahasan, kita lebih jauh gitu membahas tentang sosiologi hukum ini, mungkin perlu diketahui ya oleh teman-teman semua bahwasannya hukum itu selalu tidak mandiri. Hukum itu bukan sesuatu yang mandiri. Hukum tidak bisa berdiri sendiri. Hukum itu harus selalu ada pendamping. Baik itu dari segi sosial, segi budaya, maupun dari segi moral anak bangsa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, mengapa hukum itu harus selalu ada pendamping? Nah, oke, jadi teman-teman, dengan pertanyaan seperti itu, karena kalau misalkan kita lihat dalam praktiknya, hukum itu selalu dipengaruhi oleh sesuatu, entah itu budaya seperti yang tadi saya katakan, sosial maupun moral anak bangsa. Hukum itu selalu berkaitan dengan bagaimana budaya masyarakatnya, bagaimana masyarakat itu memperlakukan hukum. Apakah mereka patuh ataukah mereka tidak peduli dengan adanya hukum? Nah, justru di sini peran dari sosiologi hukum itu. Sosiologi hukum itu bukan hanya melihat hukum secara normatif, teman-teman, melainkan dari pendekatan sosiologi tentang bagaimana hukum itu berjalan di masyarakat. Mungkin kita banyak melihat hukum yang secara normatif itu sudah bagus, hukum yang secara aturan sudah baik. Namun dalam praktiknya bagaimana? Kita ambil contoh. Dalam satu ruangan ada larangan untuk tidak merokok. Dalam satu ruangan ada larangan untuk tidak menginjak rumput. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di ruangan itu? Apakah mematuhi hukumnya? Apakah mematuhi peraturan yang ada? Kita ketahui sendiri bahwasannya memang di Indonesia ini larangan adalah perintah. Oke, di slide ini ada tentang sosiologi hukum dan hukum normatif. Nah, sebetulnya saya sudah menyinggung sedikit tentang hukum normatif ya, mengatakan bahwa tadi adanya hukum normatif. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa itu hukum normatif?
bedanya dengan sosiologi hukum itu apa sih? Dan bukannya hukum itu sama-sama sebagai pengatur? Bukannya sama adanya hukum itu agar hidup masyarakat tentram? Nah, jadi hukum normatif itu suatu pendekatan tentang hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, kaidah, atau aturan tertulis yang mencakup peraturan perundang-undangan atau doktrin, di mana hukum normatif ini berfokus pada analisis hukum positif. Mungkin secara sederhananya bisa dikatakan adalah hukum yang secara teori hanya melihat peraturan undang-undangan yang berlaku. Itu untuk hukum normatif. Dan untuk sosiologi hukum ini apa sih? Bedanya sama hukum normatif itu seperti apa gitu? Jadi untuk sosiologi hukum itu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis atau empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala lainnya di masyarakat. Itu untuk sosiologi hukum. Mungkin bisa dikatakan secara sederhananya adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan hukum di dalam masyarakat. Di slide ini kita membahas tentang konsep dasar dari sosiologi hukum, yaitu ada Dasolen dan juga Dasein. Sebetulnya tentang Dasolen dan juga Dasein ini sudah pernah dibahas ya sebelumnya. Pada saat saya mengatakan bahwa ada larangan terhadap para perokok, dilarang untuk merokok atau dilarang untuk menginjak rumput dan semacamnya. Sebetulnya itu konsep dari Dasolen dan juga Dasein. Dan teman-teman semua juga mungkin udah mengenal ya konsep dari Dasolen itu seperti apa dan Dasein itu apa, pengertiannya apa dan bagaimana, mungkin udah mengerti. Di sini saya jelaskan sedikit tentang Dasolen. Jadi Dasolen itu sesuatu yang diharapkan. Dasolen itu sesuatu yang seharusnya. Dasolen itu sesuatu yang dicita-citakan. Sedangkan Dasein itu sesuatu yang sebenarnya terjadi. Jadi pada saat tadi konsep rokok ya, dari adanya peraturan dilarang merokok itu diharapkan untuk semua orang mematuhi peraturan itu, untuk tidak merokok di suatu ruangan yang ada peraturan tadi. Tapi pada kenyataannya adalah mereka tetap merokok, mereka tetap menghiraukan peraturan yang ada. Nah, jadi konsep Dasolen dan Dasein ini sebetulnya berasal dari bahasa Jerman. Dan mungkin untuk teman-teman yang lebih tahu, mungkin ya, suara motor tidak saya akan lanjut kita pembahasan. Dan mungkin teman-teman udah mengenal begitu dalam tentang konsep Dasolen dan Dasein ini. Mohon untuk dikoreksi jika terdapat kesalahan. Bukan hanya pada saat saya memaparkan slide ini saja, tapi slide-slide sebelumnya dan slide-slide berikutnya yang mungkin ada kesalahan, boleh untuk dikoreksi, karena saya di sini membuka ruang untuk diskusi dan menerima setiap kritikan dan juga saran dari teman-teman semua. Oke, kembali ke pembahasan bahwa Dasolen dan Dasein ini berasal dari bahasa Jerman, di mana keduanya ini menggambarkan tentang kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan. Dan kita tahu bahwa cukup miris teman-teman betapa compang-campingnya hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Apakah perlu dibahas tentang si compang-camping apa hukum di Indonesia ini? Ya, sebetulnya ini cukup menarik teman-teman jika kita membahas tentang ini. Tapi kita tidak akan begitu yang mendalam tentang betapa compang-campingnya hukum ini. Kita singgung sedikit saja tentang Dasolen dan Dasein ini. Hanya sedikit. Teman-teman tahu mengapa hukum itu ada. Teman-teman juga tahu mengapa hukum itu dibentuk. Jadi pada dasarnya
hukum itu dibentuk karena masyarakatnya sudah mempunyai moral. Jadi pada dasarnya, sebelum terbentuknya hukum, terbentuk terlebih dahulu moral di masyarakat. Dan apa sih tujuan dibentuknya hukum? Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa masyarakat telah mempunyai moral, dan jadi mereka tuh tahu betapa tidak enaknya ditindas. Mereka tahu betapa tidak enaknya merasakan ketidakadilan yang mereka rasakan. Maka dari itu, hukum terbentuk. Terus dari penjelasan tadi, di mana konsep das Solem dan das Seinnya? Kita ambil contoh ringan saja, teman-teman. Di pengguna jalan tol, mungkin kita semua sudah merasakan gitu, berjalan di jalan tol itu seperti apa. Dan kita tahu bahwasannya di jalan tol itu mempunyai peraturan tersendiri. Kita ambil contoh salah satu peraturannya adalah ada batas minimum dan juga maksimum yang boleh dilakukan oleh pengguna jalan tol. Batas minimumnya sekian puluh kilometer dan batas maksimumnya sekian puluh kilometer. Tapi apakah semuanya mematuhi batas minimum dan batas maksimum itu? Tentu tidak, teman-teman. Ada juga peraturan lainnya di jalan tol yang mengatakan bahwa truk dan bus itu hanya boleh berjalan di lajur 1, tidak boleh berjalan di lajur 3, kecuali pada saat mendahului. Apakah semuanya seperti itu? Apakah mobil truk itu dan mobil bus itu hanya berjalan di lajur 1? Tidak, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep das Solem dan das Sein ini. Di slide 5 ini, kita akan membahas tentang sosiologi hukum sebagai tool analisis, atau sosiologi hukum sebagai alat analisis. Nah, jadi sosiologi hukum ini dapat menentukan seberapa efektif hukum yang ada dalam masyarakat. Apakah hukum ini cocok diterapkan di daerah ini dengan kondisi masyarakat yang seperti ini? Dan sosiologi hukum juga menilai tingkat kepatuhan terhadap hukum, menganalisis faktor yang mempengaruhi hukum seperti faktor ekonomi, budaya, dan kekuasaan. Nah, berbicara tentang kekuasaan, orang-orang yang mempunyai kekuasaan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, cara mereka memandang hukum itu berbeda, teman-teman. Orang-orang dengan finansial yang tinggi, finansial yang stabil, dengan orang-orang yang, mohon maaf, miskin, cara melihat hukumnya juga berbeda. Dan mungkin kita bahas tentang itu di video selanjutnya. Dan yang terakhir, sosiologi hukum bisa mengetahui penyebab gagalnya suatu hukum. Yang selanjutnya yaitu tentang aliran sosiologi. Di sini ada 3 aliran ya yang saya akan bahas tipis-tipis saja, teman-teman. Tidak yang begitu mendalam. Dan mungkin juga ini bisa dilakukan atau dibuat di video selanjutnya tentang analisis hukum yang begitu mendalam, karena saya belum melakukan riset yang begitu dalam tentang aliran-aliran ini, teman-teman. Jadi saya akan memaparkan 3 saja. Jadi yang pertama ada aliran positivisme. Aliran positivisme hukum. Tokohnya itu seperti John Austin dan juga Hans Kelsen. Dalam aliran ini, hukum itu dilihat sebagai aturan tertulis seperti undang-undang. Jadi pada aliran ini fokusnya lebih ke hukum yang tertulis atau law in book. Nah, jadi dari kelebihan aliran ini adalah memberikan kepastian hukum, namun memiliki kelemahan yaitu kurangnya melihat kondisi yang nyata yang terjadi di masyarakat. Aliran yang kedua yaitu ada aliran sosiologis atau sociological jurisprudence dengan tokoh seperti Roscoe Pound
Jadi aliran ini memiliki ciri-ciri bahwa hukum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan hukum bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mengubah masyarakat, atau biasa disebut sebagai social engineering. Nah, yang ketiga, ada aliran realisme hukum atau legal realism dengan tokoh utama seperti Jerome Prank dengan ciri-ciri hukum dalam tindakan atau law in action. Dan sebetulnya masih banyak ya, seperti yang tadi saya katakan, bahwa aliran-aliran ini begitu banyak, teman-teman. Aliran sosiologi hukum itu begitu banyak dengan tokoh yang bukan orang sembarangan, tokoh-tokoh terkenal. Mungkin bisa dibahas di lain waktu dan di lain kesempatan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dan ini merupakan slide terakhir ya teman-teman, tentang efektivitas dari aliran-aliran sosiologi hukum. Sebetulnya tadi pembahasannya sangat-sangat singkat, namun bisa disimpulkan bahwa dari setiap aliran-aliran yang telah saya jelaskan dan aliran-aliran yang ada ini tidak bisa berdiri sendiri. Aliran-aliran ini harus dikombinasikan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Nah, dengan adanya sosiologi hukum ini, aliran-aliran yang ada dengan berbagai macam pemikiran, dengan berbagai macam sudut pandang, dapat menyeimbangkan ketiga aspek tadi, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan kepada teman-teman semua, yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan juga umumnya untuk semua para penonton, audiens. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, di kesempatan yang berbeda. Dan saya harap ketika kita bertemu nanti bertatap muka ya teman-teman. Karena sejujurnya agak aneh buat saya untuk membuat video seperti ini ya teman-teman. Mungkin karena tidak biasa saja untuk membuat video seperti ini. Tapi saya harapkan ini menjadi awal yang baik untuk saya dan untuk teman-teman semua. Ya, mungkin ini menjadi motivasi saya juga karena telah diberi tugas video seperti ini ya. Karena memang jarang sekali saya membuat video pribadi seperti ini. Dan mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf mungkin antara video dan juga mungkin ya, karena pada saat saya berbicara seperti ini, video ini belum saya lihat, belum saya edit, dan kemungkinan besar antara video dan juga audio ya, suaranya itu berbeda karena device-nya yang panas. Dan video ini bukan AI, saya buat sendiri. Jari saya ada 5. Ini asli, ini bukan edit dari AI, bukan suruhan AI, bukan pembuatan AI. Ini asli saya pribadi, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.